Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damanhuri dengan NIM 2248 Saya berasal dari kelas 6A Farmasi, di mana saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam, di mana ada beberapa bahan kajian. Yang pertama itu ada ekstraksi minyak atsiri, yang kedua ada fraksinasi dan isolasi, yang ketiga ada komputasi bahan alam, yang keempat ada pemurnian. Kita masuk ke yang pertama, itu ekstraksi minyak atsiri, di mana definisinya minyak atsiri itu adalah tanaman dari kas yang mudah menguap pada suhu kamar, disebut juga dengan minyak esensial. Ciri utama itu berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap dan menghasilkan aroma yang khas. Minyak atsiri ini terdiri dari campuran beberapa senyawa yang berasal dari tanaman, yaitu bis 3 hidropropyl disulfide dengan pentafluorobenzen, benzoic acid, metil propyl disulfide, di mana memiliki beberapa metode. Di minyak atsiri itu ada destilasi, di mana kita persiapannya ada pemanasan, kelebihannya sederhana, kelemahannya itu senyawanya rusak karena panas. Yang kedua itu ada press, tahapan persiapan pengepresan, pemisahan, kelebihannya senyawa tidak rusak oleh panas, kelemahannya waktunya lama. Yang ketiga ada pelarut organik, di mana persiapannya pemisahan, kelebihannya cepat, tidak merusak senyawa, kekurangan teknologinya sangat mahal, pemisahannya sulit. Yang keempat ada enfluoransi, di mana tahapannya ada persiapan ekstrak, kelebihannya sederhana, senyawa tidak rusak, kekurangannya waktunya lama. Yang kelima maserasi lemak panas, tahapannya persiapan ekstrak pemisahan, di mana kelebihan teknologi sederhana, kekurangan waktu lama. Yang kedua itu ada fraksinasi, di mana definisi fraksinasi itu berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilih suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, di mana tujuannya untuk mendapatkan fraksi, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Metodenya itu ada kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, vacuum liquid, cis exclusion, solid phase extraction. Ekstraksi cair itu memiliki prinsip di mana polaritas dan ketidakcampuran antara dua pelarut yang digunakan itu ada nonpolar seperti lemak, lilin, terpen, dan steroid. Sedangkan semipolar itu ada kumarin, fenolik, dan glikosida. Polar itu ada flavonoid, glikosida, dan alkaloid. Kromatografi itu adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen antara dua fase, yaitu diam stasioner dan fase gerak itu dalam mobile. Prinsipnya berdasarkan partisi atau like dissolve like atau penukaran ion, eksklusi ukuran, dan afinitas. Komponen utamanya adalah fase diam dan fase gerak. Kromatografi lapis tipis, di mana memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca dan logam dan lain-lain. Fase diam itu zat padat, silika, alumina. Fase gerak itu cairan. Fase diam itu berupa serbu halus, contohnya silika, gel, ukuran partikelnya 0,1 sampai 40. Fase gerak atau eluen harus memiliki kemurnian yang tinggi, biaya elusi diatur anggar F. Komposisi dapat berubah karena penyerapan atau penguapan. Waktu elusi, urutan elusi senyawa dari tercepat tertinggi ke terendah atau terlambat. Pada fase diam polar, misalnya alkana, alkil, alkena, diena, alkohol, aromatik halida, aromatik hidrokarbon. Yang ketiga itu ada komputasi bahan alam, di mana memiliki definisi cara memecahkan masalah data menggunakan algoritma yang kini banyak dilakukan dengan komputer. Prediksi aktivitas dan farmakologi obatnya tidak cocok untuk senyawa volatil. Terdapat aplikasi berbasis web seperti PAS dan Swiss. Penemuan obat barunya berbagai tahap, mulai dari identifikasi target, penemuan senyawa aktif, molecular docking, di mana teknik ini digunakan untuk prediksi interaksi antara molekul obat dengan target protein secara virtual.
Yang keempat itu ada pemurnian, di mana pemurnian itu adalah metode memperoleh komponen bahan alami yang murni, yang memisahkan zat yang diinginkan dari pengotor dengan tingkat kemurnian 95-100%. Rekristalisasi, di mana proses senyawa organik padat dengan melarutkan senyawa dalam proses pelarut panas, lalu diinginkan hingga bentuk kristal murni. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dalam pelarut panas didinginkan agar kelarutan turun dan membentuk kristal murni. Kekurangannya hanya efektif jika perbedaan larutan cukup besar antara zat murni. Sedangkan kelebihannya dapat memisahkan zat murni dari pengotor. Ada dekanatasi, di mana pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan pemindahan cairan bening ke wadah lain. Prinsip kerjanya mengendapkan padatan lalu menuangkan cairan bening ke wadah lain, di mana kelebihannya alatnya sederhana, aplikasinya luas, sedangkan kekurangannya hanya untuk campuran tidak tercampur. Tidak efektif untuk larutan dengan massa jenis mirip, kadang butuh sentrifugasi. Sublimasi. Sublimasi itu adalah perubahan zat padat langsung terjadi tanpa melalui fase cair, di mana alat yang digunakan adalah kapas, kertas saring, kaki 3, bunsen, dan corong, di mana kelebihannya dapat memisahkan senyawa padat yang dapat menguap dari campuran. Hasil pemisahan sangat murni karena pengotor tidak ikut menguap. Di mana kekurangannya hanya bisa digunakan untuk campuran padat yang salah satunya mudah menyublin, titik didihnya rendah, membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana lainnya. Baik, terima kasih. Itu mungkin pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.